Wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ngada, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, Bapak dan Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para staf ahli Bupati, para asisten Sekda Ngada, dan pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ngada, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, bersama anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal, para perwira TNI dan Polri, Bintara dan Tamtama, para purnawirawan TNI Polri dan Persatuan Pridhatama RI, para camat, lurah, kepala desa, dan BPD se-Kabupaten Ngada, pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, ketua dan anggota KPUD Kabupaten Ngada, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Ngada, pimpinan organisasi wanita di Kabupaten Ngada, pimpinan lembaga agama, rohaniwan dan rohaniwati, pimpinan lembaga pendidikan dan warga pelajar, para dosen pembimbing dan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Flores, para wartawan, media cetak dan online, seluruh aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para orang muda, para pelaku Tantinela Paris, pegiat koperasi, para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku dunia usaha, dan pedagang pasar. Singkatnya, seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada. Pada tempat pertama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya membangun daerah ini dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita bersyukur bahwa sejak tanggal 21 Juni 2023 kita rakyat Indonesia telah memasuki masa endemi COVID-19, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia. Melalui keputusan Presiden ini, maka penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, dan penetapan status faktual pandemi COVID-19 Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 mencerminkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia telah bersatu padu memiliki kedisiplinan nasional yang muncul mulai dari setiap pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat untuk patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan melalui pola hidup bersih dan sehat dan membentuk kekebalan bersama melalui vaksinasi COVID-19 yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui momen peringatan HUT RI ke-78 ini, saya menyampaikan ucapan limpah terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, para tenaga kesehatan, dokter, perawat bidang, TNI Polri, petugas pemulasaran dan pemakaman, para pimpinan perangkat daerah bersama seluruh aparatur sipil negara, para kepala desa dan lurah, para relawan, dan semua yang terlibat dalam satuan tugas COVID-19. Kami mengajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan akibat keganasan virus COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini, tema peringatan yang diangkat secara nasional yakni terus melaju untuk Indonesia maju. Tema tersebut dipilih sebagai representasi atas pencapaian yang telah diraih, menjadikan posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Diharapkan tema ini dapat menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju. Indonesia telah menunjukkan aksi nyata yang progresif
dan diharapkan jangan sampai berhenti melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet. Dirgahayu RI ke-78 pada tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Selayaknya olahraga estafet yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju, momentum ini terus melaju untuk Indonesia maju. Selaras dengan tema HUT RI ke-78, kita merayakan dengan mengusung tema pembangunan Kabupaten Ngada, yakni dengan semangat HUT RI ke-78, kita terus melaju membangun Kabupaten Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris untuk masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam siklus 5 tahun pembangunan Kabupaten Ngada, yakni kita memiliki komitmen untuk terus melaju membangun fundamental perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada melalui penguatan kelembagaan dan nilai tambah Tante Nela Paris berbasis kawasan ekologi dan ekowisata. Sebagai penjabaran dari misi pertama tahun ketiga Tante Nela Paris menuju terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata berwawasan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, pada momen beramat ini, di mana kita mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78, izinkanlah kami menyampaikan berbagai capaian pembangunan Kabupaten Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris untuk Tuka Tuku TK yang memberikan gambaran tentang adanya ketahanan pangan yang tercermin dari ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan mulai dari level negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional, menyatakan bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada berada pada skor nilai 78 dan berada pada urutan pertama dari 22 kabupaten kota di Provinsi NTT dan urutan ke-174 dari 416 kabupaten di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa dari aspek ketersediaan pangan menunjukkan bahwa produksi pangan mencukupi, stok cadangan pangan di tingkat bulog, pedagang, dan petani mencukupi. Dari aspek keterjangkauan pangan menunjukkan bahwa distribusi pangan cukup lancar, stabilisasi pasokan, dan harga cukup terkendali. Sistem logistik diterapkan cukup baik, daya beli masyarakat cukup baik, dan akses masyarakat terhadap pasar terjangkau. Dari aspek pemanfaatan pangan menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pola konsumsi di tengah masyarakat. Adanya penganekaragaman konsumsi dengan memanfaatkan pangan lokal, perbaikan gizi, dan adanya keamanan dan mutu pangan. Hadirin yang saya hormati, kemajuan Kabupaten Ngada dari aspek kesejahteraan dan kemakmuran ditunjukkan melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang senantiasa mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2022 IPM Kabupaten Ngada sebesar 68,26 poin, berada di atas rata-rata IPM Provinsi NTT yang sebesar 65,9 poin dan berada di urutan kedua setelah Kota Kupang yang mencapai 80,2 poin. Dengan komponen pembentuk harapan lawan sekolah,
12,73 tahun, rata-rata lama sekolah 8,54 tahun, umur harapan hidup mencapai 68,40 tahun, dan pendapatan per kapita sebesar 8.900.000 rupiah. Kita tetap berupaya, mudah-mudahan tahun 2023 dapat meningkatkan menjadi 9 juta atau 10 juta per tahun per orang, atau rata-rata penghasilan per bulan minimal 700 sampai 800.000 per bulan. Upaya kita untuk tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 melalui berbagai kegiatan pembangunan, di antaranya dengan mendorong perputaran barang dan jasa, telah memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada dari 1,13% di tahun 2021 menjadi 3,5% di tahun 2022. Selain itu, berdasarkan data statistik tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngada semakin berkurang dari 12,58% penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi 11,93% pada tahun 2022, atau turun 0,65%. Dengan jumlah penduduk miskin yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, yakni sebanyak 20.140 jiwa. Kemiskinan ekstrim juga berhasil kita turunkan dari 8.881 jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.037 jiwa pada tahun 2022, atau berkurang sebanyak 2.200 jiwa. Permasalahan stunting juga secara bertahap dapat kita turunkan menuju 1 digit melalui berbagai intervensi di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, yakni angka prevalensi stunting telah mencapai 8,7% pada bulan Februari 2023, menurun dari angka 9,3% di tahun 2022 dan angka 11,7% di tahun 2021. Jumlah balita sebanyak 10.940 anak, masih terdapat 948 anak atau 8,7% yang mengalami gagal tumbuh atau stunting. Hadirin yang saya hormati, dengan keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Ngada telah mengambil langkah strategis yang didasari dengan perhitungan yang matang dengan melakukan pinjaman daerah di Bank NTT untuk membiayai program utama Tante Nela Paris, program pendukung, dan program penunjang. Total pinjaman di Bank NTT sebesar 100 miliar dan kemudian dilakukan penyesuaian sehingga pinjaman daerah yang tercatat pada APBD Kabupaten Ngada tahun 2022 yakni sebesar 84 miliar 500 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman selama 24 bulan dan suku bunga pinjaman sebesar 7,5% untuk membiayai 24 paket pekerjaan. Pada momen berharga ini, izinkan kami melaporkan pemanfaatan dana pinjaman daerah, di antaranya untuk: pertama, pembangunan tahap 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bejawa di Late dengan nilai pembiayaan sebesar 24 miliar 16.691.085 sen untuk pekerjaan bangunan, yakni Gedung 13 dengan fungsi instalasi prasarana rumah sakit, gedung logistik dan gedung farmasi. Gedung 6 rawat jalan 2 dengan fungsi poli pelayanan umum. Gedung 19 fungsi tangki air dan tanah, gardu listrik dan pagar tembok keliling. Pengembangan gedung pelayanan kesehatan RSUD Bejawa di Late merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruangan pelayanan kesehatan dan sarana pendukung lainnya pada gedung pelayanan RSUD Bejawa yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 5, Kelurahan Trikora, Bejawa. Berdasarkan master plan dan detail engineering desain DED pengembangan gedung RSUD Bejawa di Late dilaksanakan dalam 3 tahapan melalui pembiayaan tahun jamak atau pembangunan yang tidak terikat dalam 1 tahun APBD yang disesuaikan
dengan urgensi kebutuhan bangunan maupun ruangan, dan pada tahap akhir pengembangan akan terdapat 18 masa bangunan baru yang terbagi menjadi 24 fungsi gedung dan membutuhkan total anggaran sebesar 250 miliar 170 juta 40.375 rupiah. Pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngada untuk pembangunan selasar, rumah genset, instalasi pengolahan air limbah, dan insenerator. Untuk melanjutkan pembangunan seluruh gedung RSUD Bejawa di Late, pemerintah Kabupaten Ngada senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Golkar, dan Bapak Melkias Markus Meke selaku anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar, Menteri Kesehatan RI, Wakil Menteri Kesehatan RI, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, sehingga pengembangan RSUD Bejawa di Late masuk dalam lokasi prioritas dana alokasi khusus untuk tahun anggaran 2024 dan sumber pembiayaan dari APBN. Kedua, pengadaan 50 unit traktor roda 4 TR4 dengan nilai pembelanjaan sebesar 16 miliar 725 juta yang didistribusikan ke 11 kecamatan di Kabupaten Ngada yang memiliki potensi lahan pertanian, dan 10 traktor roda 4 TR4 Brigade Kabupaten Ngada. Pembelian 50 unit traktor roda 4 ini dilakukan secara elektronik atau yang disebut e-purchasing, yaitu tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dengan ketentuan penggunaan produk dalam negeri. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangsa buatan Indonesia pada pelaksanaan barang dan jasa pemerintah. Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia tahun 2022 tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah daerah, maka Bupati telah mengeluarkan surat edaran nomor ADP 027-0775-10/2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, pengelolaan katalog elektronik lokal pemerintah Kabupaten Ngada. Berpedoman pada berbagai tata aturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka pengadaan traktor roda 4 sebanyak 50 unit telah dilakukan dengan memperhatikan kandungan produk buatan dalam negeri yang dirakit oleh anak-anak Indonesia atau yang disebut rakitan anak Indonesia, Rakindo. Keberadaan traktor roda 4 Brigade Dinas TR4 Quick, Rakindo Brigade dan Rakindo Bumdesma telah dimanfaatkan para petani untuk membajak lahan seluas 1.385,97 hektar pada tahun 2022. Agar pemanfaatan berbagai bantuan peralatan dan mesin pertanian dapat berjalan tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien dan optimal, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 54 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan sewa alat dan mesin pertanian milik daerah, dan Keputusan Bupati Ngada Nomor 36 Kep HK 2023 tentang tim pengawas dan pengendalian alat dan mesin pertanian. Ketiga, pengadaan kapal penangkapan ikan sebanyak 17 unit yang terbuat dari fiber kelas berbobot 5 GT dan sarana pendukung dengan nilai pembelanjaan sebesar 5 miliar 404
sen. Keempat, pembangunan zona penerima dan pendukung kebun raya Wolobobo. Kelima, penyediaan sarana prasarana pasca panen berupa pengadaan mesin pemecah kemiri beserta komponen pendukungnya sebesar Rp1.559.605.500. Keenam, pembangunan jembatan Malapedo. Ketujuh, pembangunan jalan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan. Kedelapan, penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, alat uji kir. Kesembilan, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan. Kesepuluh, rehabilitasi 5 jaringan irigasi. Kesebelas, pengelolaan pembudidayaan ikan air tawar di Bejo. Ke-12, peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu bibit ternak, bahan pakan, penanggulangan daerah terdapat wabah penyakit hewan menular. Hadirin yang saya hormati, selain mengambil langkah pembiayaan pembangunan daerah di luar pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum DTU seperti DAU, DAK, dan DID, pola yang diterapkan pemerintah Kabupaten Ngada yakni melalui pendekatan sebagai berikut. Pertama, kerjasama pemanfaatan. KSP pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Ngada bersama mitra pengelola telah melakukan kerjasama pemanfaatan pengelolaan Stadion Lebih Jaga Bejawa dengan tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah yang terbangun di Stadion Olahraga Lebih Jaga Bejawa agar layak digunakan menjadi tempat pembinaan prestasi olahraga sepak bola dan keolahragaan lainnya seperti futsal, voli, basket, atletik, bela diri. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan disepakati dan ditetapkan bersama mitra pengelola yakni selama 10 tahun. Upaya renovasi Stadion Lebih Jaga ini merupakan langkah awal bersama mitra pengelola dalam mempersiapkan Stadion Lebih Jaga Bejawa dalam penyelenggaraan Suratin Cup U17 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Landasan hukum kerjasama pemanfaatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, daerah, dan hasil rapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Ngada pada pembahasan APBD Kabupaten Ngada tahun 2023 tanggal 22 November 2022 bertempat di ruang rapat Komisi 3 dan telah ditindaklanjuti dalam rekomendasi, kesepakatan, dan pendapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil kajian tim teknis bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta yang berbadan hukum dengan menggunakan mekanisme kerjasama pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, maka pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung. Stadion Lapangan Lebih Jaga merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Ngada nomor 707 Kep HK 2022 tentang penetapan Stadion Lebih Jaga Bejawa sebagai barang milik daerah yang bersifat khusus. Adapun prinsip kerjasama pemanfaatan Stadion Lebih Jaga Bejawa yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, tetap menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Ngada dan tidak dialihfungsikan atau dipindah tangankan kepemilikannya kepada pihak lain. Selama masa kerjasama pemanfaatan, segala pembiayaan untuk pembangunan, mengubah, merenovasi objek kerjasama pemanfaatan Stadion Lebih Jaga sepenuhnya menggunakan biaya pihak pengelola. Dari hasil kerjasama dengan mitra pengelola,
pemerintah Kabupaten Ngada akan menerima pendapatan asli daerah dalam bentuk kontribusi tetap setiap tahun sejak tahun 2024 sebesar 30 juta, dan bagi hasil keuntungan yang bersumber dari penjualan tiket penyelenggaraan acara atau event-event olahraga, parkir khusus, kuliner, dan lain-lain yang dibagi berdasarkan persentase, yakni 25% untuk pemerintah Kabupaten Ngada dan 75% untuk mitra pengelola. Setiap tahun mulai tahun 2024, pemerintah Kabupaten Ngada menerima 30 juta dan setiap event pemerintah menerima 25% dari pengelolaan stadion dijaga oleh mitra pengelola. Kedua, swakelola berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjelaskan tentang tata cara pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan baik secara swakelola maupun dilakukan melalui penyedia. Yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pada tahun 2022, pekerjaan dengan cara swakelola terlaksanakan pada paket pekerjaan sebagai berikut. 1. Pekerjaan semi jembatan Lekosingi di Desa Bawukisa, Kecamatan Aimere, dengan pelibatan peran serta masyarakat, pemerintah desa Bawukisa, pemerintah Kecamatan Aimere, Dinas PUPR Kabupaten Ngada, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada dengan total pembiayaan sebesar 135 juta rupiah dengan bentangan sepanjang 3 meter. 2. Pekerjaan jembatan Lekodanga di Desa Bobawa, Kecamatan Golewa Selatan dengan nilai pembiayaan 639 juta dengan bentangan sepanjang 12 meter. 3. Pembukaan jalan tani sepanjang 103,25 km pada tahun 2022 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 756.900.000 berdasarkan estimasi nilai proyek. Apabila pekerjaan dilakukan oleh pihak penyedia atau kontraktor, maka nilai proyek sebesar 13.422.500.000 rupiah. Dengan demikian telah terjadi penghematan sebesar 12.665.600.000 rupiah pada tahun 2023. Pembukaan jalan tani terus dilakukan pada berbagai ruas jalan tani di Soa, Aimere, dan Bejawa Utara, termasuk penataan lapangan area bermain. 4. Pekerjaan sarana dan prasarana bidang pendidikan berupa pembangunan ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, dan berbagai ruang dan sarana pendukung lainnya dengan total pembiayaan sebesar 20.987.191.600 rupiah dengan rincian 4 sekolah PAUD dengan nilai pekerjaan sebesar 1.127.337.450 rupiah, 8 sekolah dasar, 12 sekolah menengah pertama dengan nilai pekerjaan 10.778.854 rupiah 150 dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, komite sekolah, dan bersama-sama warga masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2022 Kabupaten Ngada ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai daerah yang masuk dalam 100 karisma event Nusantara. Pelaksanaan Boro-Boro Ngada Festival yang telah berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 24 September 2022 telah berjalan lancar dan sukses dengan berbagai catatan perbaikan dalam pengelola event yang terbilang akbar. Gelaran festival yang besar ini telah berdampak pada berbagai aspek, diantaranya ekonomi, sosial, dan budaya. Kopi Tenun dan Bambu yang menjadi tema Boro-Boro Ngada Festival telah mempertegas branding Kabupaten Ngada sebagai elemen kekayaan alam budaya yang mengharumkan nama Ngada ke kancah nasional maupun internasional. Dari aspek ekonomi, gelaran Bejawa Art Market yang terpusat di Taman Kartini dan berbagai lokasi lainnya telah menggerakkan pola transaksi antara pelaku ekonomi dengan masyarakat,
berdasarkan rekapan dari seluruh stand penjualan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, memberikan informasi tentang nilai transaksi keuangan mencapai Rp1.538.538 dengan rincian dari komunitas tenun ikat sebesar Rp326.100.000, komunitas bambu sebesar Rp26.530.000, komunitas kopi sebesar Rp51.320.000, pelaku kerajinan sebesar Rp122.410.000, dan pelaku kuliner sebesar Rp597.178.000. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2023 Kabupaten Ngada kembali ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai daerah yang masuk dalam 110 Karisma Event Nusantara tahun 2023. Pelaksanaan Boro-Boro Ngada Festival 2023 telah berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2023. Dalam penyelenggarannya langsung dilaksanakan oleh komunitas kopi, komunitas tenun, dan komunitas bambu dengan sumber pembiayaan seluruhnya berasal dari dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkolaborasi dengan komunitas kopi, bambu, tenun, ekraf, dan langsung disalurkan pada komunitas yang melaksanakan festival. Pelaksanaan Boro-Boro Ngada Festival pada hakikatnya bertujuan untuk membangun komunikasi budaya, pengenalan dan pengembangan seni dan budaya, mengangkat potensi ekonomi lokal, dan pemeliharaan lingkungan alam. Boro-Boro Ngada Festival adalah sarana promosi yang memperkenalkan Ngada dengan segala potensi dan keunikannya kepada berbagai kalangan masyarakat dan dunia. Pada tahun 2022, sebanyak 4.682 wisatawan mancanegara yang berasal dari 27 negara telah mengunjungi objek-objek wisata di Kabupaten Ngada. Hal ini tentu berdampak pada roda perputaran ekonomi masyarakat dan berbagai bentuk perjumpaan yang memberikan manfaat sosial dan budaya. Hadirin yang saya hormati, pada momen yang baik ini perlu kami laporkan pula bahwa Kabupaten Ngada menjadi satu dari 25 kabupaten di Indonesia sebagai pusat pengembangan kawasan terpadu sebagaimana peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan perhutanan sosial yang dalam pelaksanaannya akan berkolaborasi antara kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait lainnya dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Salah satu komoditi unggulan daerah yang telah mendapat perhatian pemerintah pusat, yakni bambu Ngada, sejak kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara Kabupaten Ngada pada tanggal 1 Juni 2022, perhatian terhadap pengembangan bambu Ngada telah diberikan secara khusus oleh Bapak Dr. Muhammad Basuki Hadimulyono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yakni pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 telah mengunjungi Kabupaten Ngada. Perhatian serius diberikan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan pengalokasian program kampung kompeten produktif di Kabupaten Ngada dari Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Kita sungguh berharap dan senantiasa berusaha agar kementerian dan lembaga pemerintah pusat dapat menghadirkan teknologi tinggi sehingga dapat mengubah bambu menjadi bentuk komoditi bernilai tambah tinggi berupa bambu laminasi, bubur serat, dan dapat diolah lebih lanjut menjadi kertas, rayon, dan benang. Benang dari serat bambu akan menjadi suatu yang sangat spesial dan merupakan keunikan untuk bahan pembuatan kain tenun ikat asal Kabupaten Ngada, di mana benang dari serat bambu ini adalah telah ditenun oleh masyarakat kita, oleh salah satu ibu pada saat pakaian adat dikenakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sejak 15 tahun lalu Kabupaten Ngada telah mendapat predikat sebagai Kabupaten Koperasi, di mana hingga saat ini
telah tumbuh 118 koperasi yang terdiri dari 117 koperasi primer dan 1 koperasi sekunder. Koperasi yang membuka kantor cabang di Kabupaten Ngada sebanyak 9 koperasi. Jumlah masyarakat Kabupaten Ngada dan dari luar Kabupaten Ngada yang menjadi anggota koperasi di Kabupaten Ngada mencapai 177.801 orang dengan total aset yang dimiliki seluruh koperasi di Kabupaten Ngada keadaan 31 Desember 2022 yakni sebesar 1.335.144.749 rupiah. Pada tahun 2023 ini, Kabupaten Ngada mendapat alokasi dana alokasi khusus sebesar 8 miliar rupiah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk membangun Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu PLUT di Turekisa. PLUT merupakan unit teknis yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, usaha mikro kecil dan wirausaha secara terpadu melalui sejumlah fungsi layanan utama antara lain layanan pendaftaran dan perizinan usaha, konsultasi dan pendampingan bisnis, promosi dan pendaftaran produk, pelatihan teknis dan manajerial, inkubasi bisnis, seleksi dan kurasi, penguatan sinergi dan fasilitas pendukung wirausaha lainnya. Hadirin yang saya hormati, untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan baik di RSUD Bejawa, di Late dan 24 puskesmas di Kabupaten Ngada, maka pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Ngada memberikan beasiswa kedokteran non ASN bagi 31 mahasiswa putra daerah Ngada dengan rincian dokter umum sebanyak 28 orang, dokter gigi sebanyak 3 orang. Dari 31 orang mahasiswa yang kuliah di Fakultas Kedokteran tersebut, sebanyak 22 orang mahasiswa sedang menempuh perkuliahan dan 9 orang sedang menjalani masa UAS. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, pemerintah daerah Ngada melakukan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Kerjasama ini bertujuan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan rekognisi pendidikan lampau, sarjana keperawatan, dan pendidikan profesi nurse yang diikuti 80 orang peserta. Kerjasama ini pula merupakan kelas alih jenjang dari Diploma 3 Keperawatan ke jenjang S1 Keperawatan dan Diploma 4 Keperawatan ke S1 Keperawatan serta S1 Keperawatan ke jenjang profesi perawat ahli. Kinerja para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah ditunjukkan dengan memegang standar etika profesi yang dilandasi dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Sejumlah capaian telah diraih, diantaranya upaya penurunan angka kematian ibu dan anak dalam kurun waktu 2018 sampai 2022. Pada momen peringatan hari ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Sumba Barat Daya, Gubernur NTT telah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Ngada, kabupaten dengan 1 puskesmas tidak ada kasus kematian ibu dan bayi selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Kabupaten dengan 13 puskesmas tidak ada kasus kematian ibu selama tahun 2018 sampai dengan 2022, dan kabupaten dengan 1 puskesmas tidak ada kasus kematian bayi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, pencapaian terbaik dalam bidang pendidikan telah diraih melalui inovasi pengembangan pembelajaran berbasis potensi lokal, yaitu dihasilkan 10 buku tentang budaya kearifan lokal Ngada sebagai referensi bahan pembelajaran bagi pelajar SD, SMP, para guru, dan masyarakat umum. Selain itu, sejumlah event budaya telah dilaksanakan dalam program Indonesia seperti Festival Tinju Ada di Soa dan Festival Kuliner Lekona di Kecamatan Inerie.
Kita patut berbangga bahwa pada tahun 2017 rebah telah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya non-benda, dan pada tahun 2022 tarian Jai juga telah ditetapkan menjadi warisan budaya non-benda. Selain itu pula pada tahun 2022 Kabupaten Ngada ditetapkan menjadi satu dari 3 kabupaten di Indonesia, yakni Ngada, Dharmasraya, dan Kabupaten Ponorogo, yang dikategorikan sebagai kabupaten yang merawat kebudayaan secara baik. Berbagai pembangunan dalam bidang pendidikan telah mengantar Kabupaten Ngada pada kemampuan literasi yang mencapai 65,81 poin dan kemampuan numerasi mencapai 49,6 poin yang tercatat dalam standar pelayanan minimal sebagai capaian tertinggi dari 22 kabupaten kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam memperjuangkan terjaminnya hak dan perlindungan anak melalui sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan, di mana salah satunya adalah sekolah ramah anak dan rumah aman, telah mengantarkan Kabupaten Ngada mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi untuk berbagai pencapaian di bidang pendidikan, di mana banyak anak-anak kita yang berprestasi secara akademik baik pada tingkat regional maupun nasional. Pemerintah memberikan apresiasi dan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga prestasi yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas, masyarakat, dan lembaga pendidikan di bidang olahraga, futsal, sepak bola, bola voli yang diikuti pelajar SNTP, SNTA se-Kabupaten Ngada, dan seperti yang pernah dimenangkan SMA Katolik Regina Pas Berjawa baik kejuaraan sepak bola putri maupun putra. Apresiasi diberikan kepada penyelenggara Turbo Cup yang telah menyelenggarakan pertandingan amal dan pembinaan prestasi dengan diikuti 32 klub dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ngada bertempat di lapangan sepak bola desa Ubedul Molo. Pasca pandemi COVID-19, berbagai kalangan masyarakat telah mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan berbagai event olahraga pada tingkat kampung, desa, kelurahan, dan kecamatan. Kita harapkan berbagai event olahraga tersebut akan melahirkan bibit-bibit olahraga yang tangguh dan siap mewakili Kabupaten Ngada pada berbagai ajang kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Hadirin yang saya hormati, tahun 2022 adalah 50,19 dengan kategori CC. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ngada harus memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan profesionalitas ASN, implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi dan integrasi sistem pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi dan integrasi sistem, peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa, peningkatan kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan cepat, mudah terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat telah diwujudkan melalui mall pelayanan publik. Secara bertahap, pemerintah Kabupaten Ngada dengan dukungan Bank NTT telah melengkapi sarana dan prasarana mall pelayanan publik dan menyediakan 18 loket pelayanan bagi perangkat daerah, perbankan, dan lembaga vertikal yang memberikan pelayanan baik perizinan dan non-perizinan. Hadirin yang saya hormati, kinerja pengelolaan APD tahun anggaran 2022 telah dinilai oleh Badan Pengawas Keuangan BPK Perwakilan NTT, dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2022,
mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Predikat WTP ini menunjukkan bahwa telah semakin baiknya sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pimpinan perangkat daerah Kabupaten Ngada bersama seluruh aparatur sipil negara telah menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap penggunaan keuangan daerah secara bertanggung jawab. Pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan 56 desa definitif baru yang akan menyelenggarakan urusan otonomi desa berdasarkan kewenangan yang melekat pada pemerintah desa, sehingga desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan akan mampu membangun ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi desa. Dengan dibentuknya 56 desa baru, sangat diharapkan akan terciptanya percepatan pembangunan karena rentang kendali pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat, aspirasi masyarakat terakomodasi, dan pembangunan infrastruktur mendapat alokasi yang lebih memadai. Hadirin yang saya hormati, sebagai pemimpin kami senantiasa mendorong, memberikan motivasi, dan membuka peluang kepada seluruh aparatur sipil negara, pimpinan perangkat daerah, dan masyarakat untuk senantiasa melakukan pembaharuan melalui inovasi-inovasi. Suatu daerah akan maju lebih cepat apabila sumber daya manusia senantiasa melakukan inovasi dengan menyusun gagasan, mendesain metode, menciptakan sistem, dan mengaplikasikan kegiatan tugas pokok dan fungsinya dengan membuahkan hasil yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Inovasi sangat mungkin dilakukan pada zaman ini karena kehidupan umat manusia sangat dimudahkan dengan berbagai kemajuan informasi digital. Pada tahun 96 dan berbeda pada tahun berada pada peringkat 239 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Dibandingkan pada tahun 2021, peringkat inovasi masih berada pada 390 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengusulkan 144 inovasi dengan 38 inovasi penerapan dan 106 inovasi inisiatif yang sedang diuji cobakan. Pada tanggal 30 Maret 2023, kami memberikan penghargaan untuk 10 besar penginisiasi inovasi daerah sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan inovasi kurikulum muatan lokal. 2. Dinas Peternakan dan dengan inovasi Bahiba, babi hitam Jawa, bibit dengan IB. 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan inovasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Ngada pada Bank NTT dalam bentuk aset tetap Imbreng. 4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dengan inovasi edukasi stunting murah Etingbu. 5. Dinas Perhubungan dengan inovasi pengelolaan parkir pihak ketiga. 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan inovasi sudut baca layanan perpustakaan keliling. 7. Inspektorat dengan inovasi klinik konsultasi. 8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan inovasi pemurnian kacang merah varietas Inerie. 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan inovasi pengolahan minyak kelapa murni. 10. Yakobus Mite ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan inovasi literasi budaya dan kearifan lokal Ngada. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan perangkat daerah bersama para aparatur sipil negara yang dipimpinnya yang telah menciptakan inovasi. Kita telah melangkah maju dari keadaan sebelumnya yang tidak masuk dalam peringkat inovasi dan tidak mendapat penilaian karena tidak ada inovasi yang diusulkan dan diterapkan. Selain inovasi yang dilakukan, kemajuan daerah juga dipacu oleh pergeseran struktur perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier
di mana sektor jasa perdagangan berkembang dan memberikan kontribusi terhadap PDRB secara retail minimarket. Selain itu, sudah hadir perusahaan-perusahaan yang bergerak sektor pertanian yang memiliki minat investasi untuk komoditi kopi, kemiri, vanili, pala dan lainnya seperti Laskar Koko dan beberapa perusahaan lainnya yang saat ini sedang menjajaki peluang kerjasama investasi. Hadirin yang saya hormati, pada berbagai situasi buruk yang melanda kehidupan masyarakat, baik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ngada maupun diaspora Ngada yang saat ini sedang berkarya di seluruh pelosok negeri dan di luar negeri. Situasi buruk yang melanda masyarakat saat ini diantaranya adalah perdagangan orang. Banyak dari saudara-saudara kita yang bermasalah dengan dokumen keimigrasian, status pekerjaan migran yang tidak sah, dan terjebak dalam bujuk rayu dengan iming-iming penghasilan yang fantastik. Untuk sebagai pemimpin daerah ini, kami menghimbau dan mengajak seluruh orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga agama untuk secara bersama-sama pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas berbagai upaya perdagangan orang yang berakibat pada kerugian secara material, terutama kehilangan nyawa. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk membangun UPTD, workshop latihan kerja terpadu, program kampung kompeten produktif, dan pusat layanan usaha terpadu. Selain itu menyelenggarakan pelatihan pembuatan aneka karya bambu yang bertempat di sentra produksi bambu di Toda Belu, Mataloko. Hadirin yang saya hormati, berbagai catatan pembangunan yang kami sampaikan pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini menandakan bahwa di tengah terpaan COVID-19 dan keterbatasan anggaran pembangunan daerah, kita terus melaju membangun Kabupaten Ngada dalam bingkai Tante Nela Paris untuk masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ngada untuk memiliki tanggung jawab moral dan sosial, menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kerja keras, dan bertanggung jawab. Setiap pribadi harus terpanggil untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, dan keramahan dan kenangan. Menjelang tahun politik 2024 akan dilaksanakan agenda politik nasional, yaitu pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kami menghimbau kepada semua pihak untuk mengedepankan sosialisasi dan kampanye yang santun, menyampaikan gagasan dalam membangun bangsa, saling menghargai dan menghormati, karena kita semua adalah keluarga, umat beriman, dan insan berbudaya. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan limpah terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, Forkompimda Kabupaten Ngada, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para staf ahli bupati dan para asisten, para pimpinan perangkat daerah bersama seluruh aparatur sipil negara Kabupaten Ngada pada berbagai jenjang pelayanan, TNI dan Polri, para kepala desa dan BPD, beserta perangkat pemerintah desa, para pensiunan, para pengurus partai politik, pimpinan lembaga agama, dan komunitas biara, pimpinan Bank NTT, bersama jajaran dan perbankan lainnya, para pimpinan BUMN, BUMD, bersama staf, para pimpinan instansi vertikal, para tenaga medis, para guru bersama seluruh warga sekolah, para tenaga pendamping kegiatan, para petugas penyuluh lapangan, komunitas kopi, komunitas bambu, dan komunitas tenun,
IKAT, para wartawan cetak dan online, para pegiat media sosial, para pelaku UMKM, para pelaku Tadrela Paris yang tekun menjalankan tuza mula besi peni, para pendiri dan pengurus koperasi, seluruh masyarakat Kabupaten Ngada dan diaspora Ngada atas seluruh pengabdian, pelayanan dan pengorbanan bagi pembangunan Kabupaten Ngada melalui panggilan tugas dan profesi yang dilaksanakan, di mana menjadi bukti dari kebersamaan, semangat gotong royong dan kerja yang saling melayani. Kami mengajak kita semua untuk bersatu hati, pikiran dan komitmen dalam membangun Kabupaten Ngada yang sama-sama kita cintai. Nilai dan